Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali praktek membaca kitab masih di tafsir surat Al-Ikhlas dan juga surat Al-Lahab. Kalau kemarin kemarin murojaah yang kemarin kita baru di Al-Ikhlas saja, ya, belum sampai ke surat Al-Lahab ya. Ya, malam hari ini mudah-mudahan bisa sampai kebaca semuanya. Tapi sebelum itu saya memastikan semuanya sudah hadir dan siap dulu nih. Mas Yam, Mas Dawan siap ya? Kalau siap, Mas Dimas siap? Ya Allah Ustaz. Allah siap. Pak Prof. Walaupun pas ngeliat rekamannya tadi ini juga ya, maksudnya berat juga apa namanya arti-artinya ya. Waduh, waduh. Ya makanya antum agak terlambat ya Mas Dimasnya. Sebenarnya dari rekaman tadi tuh belajar kalau datang awal-awal tuh nanti dikasih nomor urut awal, makanya anak sengaja agak telat juga biar dapat nomor urut terakhir, tapi ternyata kok ini belum dikasih nomor urut ya. Iya ini, karena belum ngasih nomor urut. Masya Allah. Baik. Sebentar ini sepertinya internet saya lagi agak down ini. Tapi masih jelas nggak? Jelas Ustaz, nggak ada Masih ya, masalah. Alhamdulillah. Ini kok your network bandwidth is low gitu ya. Baik, Mas Dimas siap, Pak Abdurrahim siap ya, Pak Abdurrahim. Bisa Ustaz. Insya Allah, oke siap. Ummu Mus'ab, izin menyimak. Oh, nggih, enggak apa-apa. Ummu Mus'ab, Ummu Mus'ab itu yang mana ya? Bentar. Eh, Belum pernah kayaknya Ustaz. ya Ummu Mus'ab ini apa yang dari angkatan kedua nggih, Ummu Mus'ab nih. Iya, kalau nyimak dulu enggak apa-apa insya Allah. Dulu Taib. pernah ikut banget tamu Ustaz, Malam? cuma nggak selesai. Oh, dulu angkatan pertama sempat ikut. Oh, JJ, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Siap-siap Ibu, enggak apa-apa. Ikut ikut nyimak aja enggak apa-apa. Nanti mau ikut baca juga enggak apa-apa Ibu. Sip. Pak Abdurrahim siap? Nah, oke. Sanggup selesai. Oh, JJ, siap-siap. Ya, siap. Enggak apa-apa. Sekarang nyimak dulu aja enggak apa-apa Musa. Baik, Ibu Ida, Pak Lutfi, Mas Wafik, Pak Nov, Pak Ibu Setianingsih, Umu Aish. Siap semua ya? Insya Allah ya. Insya Insya Allah. Allah. Ya, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai murojaah malam hari ini ya, Insya Allah. Jadi murojaahnya seperti yang kemarin ya. Kita persilahkan teman-teman untuk membaca dan terjemahkan. Tidak banyak-banyak, tapi saya minta setiap kali ada teman yang baca, teman-teman itu ikut nebak, ikut membaca. Kira-kira sudah pas atau belum gitu ya. Ya, karena kalau nanti kita banyak-banyak, kasihan nunggunya terlalu lama, ya. Jadi nanti kita sedikit-sedikit, tapi usahakan dimaksimalkan maksimalkannya. Baik ya. Kita mulai dari surat Al-Ikhlas. Saya tampilkan terlebih dahulu. Oke. Kita mulai dari surat Al-Ikhlas dari depan terlebih dahulu ya. Untuk yang depan ini dia nggak terlalu sulit ya. Eh, saya rasa kalau yang ini ringan, tapi tidak apa-apa kita baca Al-Mukhtasornya. Siap ya? Baik, silahkan saya minta untuk dibaca terlebih dahulu. Eh, Mas, enggak, jangan Mas ini. Silakan coba Pak Abdurrahim. Sekali-kali ini yang Pak Abdurrahim. Siap Pak Abdurrahim? Nah, Ustaz. Ya, silakan Pak Abdurrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlasi Makiyatun. Surat Al-Ikhlas adalah termasuk surat Makiyah. Mm-mm. Min maqasidis surati. Di antara kandungan
surat-surat ini adalah isbatu tafarridu lillahi Tafarrud. Tafarrud. Ini asalnya apa, Pak? Anu, fiilnya apa ini? Kenapa kok bacanya tafarrud? tafa'ala Ustaz. Tafa'ala, betul. Tafa'ala, masdarnya tafa'ul. Berarti bacanya tafarrud, gitu ya. Ya, isbatu. Isbatu tafarrudi lillahi bil Ah, kamali enggak. Ini ada alifnya. Kalau ada alifnya berarti bukan lillah, tapi tafarrudillahi langsung. Ulangi. isbatu tafarrudillahi bil kamali wal uluhiyati wa tanazzuhihi anin naqsi. Ya, terjemahkan. Menetapkan keesaan Allah Mm-mm. dari kesempurnaan dan dari Dengan sisi kesempurnaan gitu. Dengan kesempurnaan. dengan kesempurnaan Mm-mm. dan dari sisi peribadahan Hmm. Oh ya, dan bisa bisa dari sisi kesempurnaan. Dan terus lanjut watana zui. tanazzuhihi anin naqsi dan membersihkan dari kekurangan. Membersihkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dari segala kekurangan. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Abdurrahim. Baik, lanjut. Nah, ini ringan-ringan dulu. Mas Wasik. Jangan. Ibu Setianing sih. Ibu Setianing sih, silakan. Bismillah. At-tafsir. Mm-mm. Qul huwallahu ahad. Qul ayyuhar rasulu huwallahul munfaridu bil uluhiyati Mm-mm. la ilaha ghairuhu. Mm-mm. Qul katakanlah ayyuhar rasulu wahai rasul huwallahu munfaridu. Dialah Allah yang Maha Esa bil uluhiyati dalam peribadahan. Mm. La ilaha ghairuhu. Tidak ada sesembahan selain Allah. Masya Allah. Lancar. Barakallahu fiik, Ibu Setianing sih. Ini sedikit-sedikit dulu ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa muter 2 kali. Lanjut, setelahnya Mas Wasik ya. Nah, Ustaz, apa hujannya agak deras di sini, Pak. Oh Tadi iya. Tapi nggak kedengeran kok. Ini uniknya Zoom. Zoom nggak, oh iya iya. dia ada Nah, noise-nya nggak masuk deh. Allahus Samad was-sayyidu alladhi intaha ilaihi su'adadu fi sifatil kamali wal jamali alladhi Fi tusammidu ilaihi fi sifatil kamali wal jamali. fi sifatil kamali wal jamali Ah. alladhi tusammidu ilaihi al-khalaiq. Mhm. Was-sayyidu dialah penguasa alladhi yang intaha ilaihi su'dadi Su'da eh, itu su'dadu fa'ilnya intaha ilaihi su'dadu. intaha ilaihi su'dadu yang puncak kekuasaan Ustaz. Mhm. Sayyidu alladhi intaha puncak kekuasaan ada padanya atau ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fi sifatil kamali eh, Kamali, jangan fi kamali. sifatil kamali pada sifat Allah yang maha sempurna wal jamali dan yang maha indah. Alladzi yang tusammidu ilaihil khalaiqu seluruh makhluk tersebut tusammidu ilaihil khalaiq dan seluruh makhluk tersebut membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik, Mas Watik. Selanjutnya, setelah Mas Watik, coba Ummu Aish. Bismillahirrahmanirrahim.
lam yalid wa lam yulad. Alladzi lam yalid ahadan wa lam yalidhu ahadun wala walada lahu subhanahu wala walid. Selesai sampai bawah. Walam yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu mumathilun fi khalqihi. Alladzi yang Mm-mm. Allah yang Mm-mm. lam Lam yulad, yalid ahadan. yang tidak punya lam tidak punya anak. Yalid itu yalidu itu aslinya kan melahirkan. Ya, berarti kan lam yalid ahadan yang tidak melahirkan satupun. Berarti yang tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki kalau diterjemahkan biasanya diterjemahkan kan tidak beranak gitu ya. Cuman kalau kita pengen tahu artinya, ini yalid ini artinya melahirkan, tidak melahirkan ahadan satupun. Walam yalidhu ahadun gitu. Coba diulangi Bu Aish. Walam Alladzi alladzi lam yalid ahadan yang tidak melahirkan satupun, walam yalidhu ahadun, dan tidak mempunya anak. Ahadun ini fa'ilnya yalid, berarti tidak Yalid. ada seorang pun, tidak ada satupun yang melahirkan kembali ke Allah Subhanahu. Oke, coba ulangi Bu. Aish. Walam yalidhu ahadun, dan tidak ada satupun yang melahirkan, dan tidak ada satupun yang melahirkan Allah. Baik, coba diulangi dari awal. Aish biar lebih lancar. Alladzi lam yalid ahadan, yang tidak melahirkan satupun, walam yalidhu ahadun, dan tidak ada satupun yang melahirkan Allah. Waladalahu, maka tidak punya anak. Ya, maka berarti gini, tidak ada anak lahu bagi Allah. Berarti Allah tidak punya anak. Lagi? Dan tidak ada anak bagi Allah. Subhanahu, maha suci Allah, wala walid, dan tidak wala walid, dan tidak punya orang tua. Betul ya. Wala walid. Jadi dan tidak ada orang tua, tidak punya orang tua. Oke, terus walam yakul lahu. Walam yakul lahu, tidak ada yang menyamainya. Mumathilun. Mumathilun itu yang menyamai. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya mumathilun yang menyamai fi khalqihi dari para makhluknya. Coba ulangi. Walam yakul lahu. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya mumathilun yang menyamai fi khalqihi dari makhluknya. Baik, barakallahu fiikum Aish ya. Baik. Selanjutnya setelah Aish kita geser ke tafsir yang As-Sa'di, ini agak panjang-panjang dikit ini. Ya, setelahnya berarti kita minta coba Mas Setiawan. Mas Dimas siap-siap ya, habis nanti ini Mas Setiawan, nanti kita tunjuk salah satu mahat, setelah itu Mas Dimas. Ya Mas Setiawan. Sampai ini hadiah. Bismillah. Qul huwallahu ahad. Ay qul qawlan jaziman bihi mu'taqidan lahu arifan bimakna. Yaitu qul huwallahu ahad. Ay yaitu qul, katakanlah, qawlan jaziman, perkataan yang mantap dengan perkataan tersebut, mu'taqidan lahu, dan disertai keyakinan pada perkataan Mungkin tersebut. mantap itu perkataan yang kokoh gitu ya.
dengan perkataan yang kokoh dan kuat itu. Mantap iman dan beriman. Ya, ulangi itu, Pak. Qul huwallahu ahad ay qul, yaitu katakanlah qaulan jaziman bihi, perkataan yang kokoh dengan perkataan tersebut, mu'taqidan lahu, dan dengan keyakinan yang kokoh juga. Mu'taqidan lahu, dalam kondisi meyakini perkataan tersebut, arifan bima'nahu, memahami maknanya. Ay qul qaulan jaziman bihi, yaitu katakanlah perkataan yang kokoh, bihi dengannya, mu'taqidan lahu, dengan keyakinan yang keyakinan dengan Kalau diyakini. kalau keyakinan itu i'tiqad. Kalau mu'taqidan itu meyakini. Kalau keyakinan itu masdar. Kalau ini isim fa'il, mu'taqidan lahu, dalam kondisi meyakini kalimat tersebut, ungkapan tersebut, arifan bima. Ulang coba. Menyatu saya kemarin. Hah? Bismillah. Oke. Nyambungnya. Coba ulang. Qaulan jaziman, yaitu katakanlah perkataan yang kokoh, bihi dengannya, mu'taqidan lahu, meyakini dengannya, arifan bima'nahu, dengan makna yang sebaik-baiknya. Makna bima'an, arifan memahami dengan memahami maknanya. Itu kan Wallah, ini kan ya, menerangkan keadaan. Jadi mu'taqidan lahu, dalam kondisi meyakini kalimat tersebut, perkataan tersebut, arifan bimaknahu, serta memahami makna kandungan kalimat tersebut. Coba ulangi yang biar lebih enak. Harus latihan menerjemahkan di depan murid-muridnya antum kan biar lebih mantap ya. salah. Qul huwallahu ahad ay qul qaulan jaziman bihi, yaitu katakanlah perkataan yang kokoh dengannya, mu'taqidan lahu, meyakini dengan perkataan tersebut, arifan bimaknahu, yang dipahami. Meyakini dengan perkataan tersebut itu mandan urung ngeklik Mas Tiawan. Meyakini perkataan tersebut, udah gitu aja. Dengannya dengannya dihilangin aja. Meyakini perkataan tersebut. Aikul qaulan jaziman bihi, yaitu katakanlah dengan perkataan yang kokoh, mu'taqidan lahu, meyakini perkataan tersebut, arifan bimaknahu, dengan memahami dengan memahami lupa Ustaz. Udah, makna itu kan bahasa Indonesia juga. Memahami Maknanya. Gitu. Terus Huwallahu ahad, dialah Allah yang ahad, satu. Esa, dialah Allah yang esa, yaitu qadin hasarat fihil ahadiyatu, yang keesaannya itu hanya pada Allah. Bagaimana ya nyambung? Ulang. Qadin hasarat fihil ahadiyatu. Qadin hasarat fihil ahadiyatu, yang keesaannya Allah hanya pada bagi Allah. Gimana yang nyambungnya? Kemarin siapa yang nyatet cara menerjemahkan yang saya jelaskan kemarin? Ini kalau nggak salah pas kemarin Pak Lutfi yang baca ya. Ibu Ida nyatet. Kalau nggak salah, kemahaesaannya hanya atas Allah. Ibaratnya terbatas, itu Hanya qadin dimiliki oleh hasarat Allah, hanya gitu. terbatas. Baik, barakallahu fiik Ibu Ida, jazakallahu khairan. Ada yang nyatet nggak kemarin saya terjemahkan gimana? Pak Lutfi, masih ingat nggak Pak Lutfi ini? Atau yang lain?
Nah, Ustaz, Ada Ustaz. seingat saya Oh, apa kemahasaan terbatas milik Allah, Ustaz. keesaan, kemahasaan itu hanya milik Allah Allah Subhanahu, hanya ya. dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, Pak Lutfi. Ya, coba diulangi, Mas Tiawan. Qadin hasarat fihi. Qatin hasrat fihil ahadiyatu, keesaan hanya milik Allah. Hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu. Barakallahu fiik, Mas Tiawan. Lanjut, setelahnya, yo Ibu Ida, fahuwal ahadul munfaridu. Sampai sini ya. Wahwal ahadul munfaridu bil kamali alladzi lahul asmaul husna wa sifatul kamilatul ulya wal af'alul muqaddasatu alladzi la nadhira lahu wa la mathil. Fahuwa dialah Allah al-ahadu yang maha esa, al-munfaridu, munfarid itu sama dengan sendiri, maha esa ya Ustadz, sama aja ya. Bil kamali dengan kesempurnaan, alladzi yang lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang indah, wasifatul kamilatul ulya, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan maha tinggi, wal af'alul muqaddasatu, dan perbuatan-perbuatannya yang suci, alladzi yang la nadhira lahu, tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya baginya, dan tidak ada yang wala masil, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ida. Lancar, alhamdulillah. Baik. Jazakallahu khairan. Mas Dimas. Iya. Nah, Sampai sini nggak apa-apa Mas Dimas. Ya. Allah Samad. Ai al-maqsudu fi jami'il hawaiji. Jami'i. Yang panjang. Oh, fi jami'il hawaiji. Maksudnya dari jami. Maksud itu kan yang dimaksud gitu. Yang dimaksud itu maksudnya bukan yang dimaksud dalam berarti maksud gitu ya. Maksud itu tujuan. Ini yang dimaksud. Tujuan. Berarti menjadi tujuan dalam apa nih? Hawaij itu jamak dari haja. Haja, maksud Haja apa? Kebutuhan. Iya betul. Ulangi coba. Al maqsudu fi jamil hawaij. Tujuan dari jami'i itu berarti Seluruh. Banyak. Kenapa? Seluruh, banyak. Oh, tujuan dari seluruh kebutuhan. Jadi al-maqsudu fi jamil hawaij. Allah itu adalah tujuan utama fi jamil hawaiji. Dalam kurung tuh untuk memenuhi dimintai fi jamil hawaiji, dalam segala kebutuhan. Jadi gini, Mas Dimas sama teman-teman, dalam bahasa Arab ketika menerjemahkan tidak jarang, coba teman-teman perhatikan ketika membaca misal baca terjemahan di dalam Al-Quran, terjemahan Al-Quran atau terjemahan buku ataupun yang lainnya, tidak jarang itu kalau yang memang menerjemahkannya betul-betul menjaga biasanya gitu, berusaha untuk istilahnya menerjemahkan sesuai dengan redaksinya. Nah, kalau ada tambahan itu biasanya ditambahin tanda kurung. Kenapa? Karena tanda kurung ini dalam bahasa kita akan sangat memperjelas makna tujuan dari kalimat itu tadi. Karena kalau tidak ada kalimat yang dalam tanda kurung ini nanti akan mandan wagu menurut bahasa kita. Contohnya yang gini Mas Diman dan juga teman-teman. Al-maqsudu fi jamil hawaiji. Allah itu adalah al-maksud yang jadi tujuan fi jamil hawaiji, dalam segala kebutuhan kan gitu ya. Dalam segala tujuan dalam segala kebutuhan. Sebenarnya kalau kita tambahi sedikit dalam kurung, tujuan dalam kurung untuk dimintai. Tujuan utama untuk dimintai fi jamil hawaiji, dalam segala jenis kebutuhan. Jadi dalam kurung itu kadang perlu. Oke, ya lanjut. Mas coba diulangi. Artinya
Allah adalah merupakan tujuan dari seluruh kebutuhan yang makhluknya yang untuk dimintai. Atau untuk memenuhi juga bisa. Allah itu tujuan utama untuk memenuhi fi jamil hawaiji, segala kebutuhan. Itu juga bisa. Nah, Allah itu adalah tujuan utama Hmm. untuk memenuhi segala Masya kebutuhan. Allah. Coba sekarang terjemahkan sambil baca redaksinya. Al-maksudu, Allah itu adalah tujuan utama untuk memenuhi fi jami'il hawaiji, dalam segala jenis kebutuhan. Ya. Al-maksudu bahwa Allah itu adalah tujuan fil jami'il hawaiji, dalam memenuhi seluruh kebutuhan yang dimintai. Oke, terus Fa'ahlul alamil Hmm. fa'ahlul alamil Hmm. ulu Ulwi. ulwi Hmm. fa'ahlul alamil ulwi Ulwi itu. ulwi Ulwiyi, fa'ahlul alamil ulwiyi. Ya bisa gitu. Fa'ahlul alamil fa'ahlul ulwiyi. alamil ulwi Hmm. wasifli Sufli. Wasufli. wasufli. Hmm. Terus fa'ahlul apa ya Ustaz ya? Fa'ahlul Ahlul alam. Alam itu alam. Mufrad al dari alamin. Alamun. Berarti alam semesta. Maka ah, penghuni alam semesta. maka penghuni Bisa penghuni, eh, ya penghuni juga bisa. Ahlul alam itu maksudnya yang hidup, apa bahasa lain penghuni alam semesta itu? Eh, iya penghuni. iya, penghuni Maka alam ya semesta, baik yang tinggi, alului yang di atas, wasufli ataupun yang di bawah, langit betul. dan bumi gitu lah. Nah, maka Ini kayaknya seluruh tapi pasnya ini fa'ahlul alamil ulwiyyu kayaknya. Pasnya ini naatnya ahlu pasnya. ulwi Ya, ahlul alamil ulwiyu wasifliyu sufliyu. wasufliyu. Mm-mm. Maka seluruh penghuni alam semesta, baik yang di langit maupun yang di bumi, Hmm. Pak Itu muftaqarru aslinya iftaqarra. If taqarru yaftaqarru muftakiruna muf muftakiruna ilaihi ghayatul ghayatul if ghayatul ghayatul iftaqar iftiqori. iftiqari ghayatul iftiqari. Uh, muf Itu aslinya muftaq iftaqore. Iftaqarra tapi iftaqarra. miftaq miftaqo miftaqaruna miftaqaru Muftakiruna. Muftakiruna. muftakiruna ilaihi muftakiruna ilaihi apa artinya Ustaz? Oh ya, muftakirun. Fakrun. Fakir. Apa fakir? Pikirkan muftakiruna ilaihi Butuh. memikirkan Bukan memikirkan. Fakir. oh, Fakir itu butuh. Butuh banget. membutuhkan yang Mereka itu butuh membutuhkan banget. kepada Allah, yang membutuhkan kepada Allah yatul iftiqari Ghayatal iftiqor. yatul iftiqari. Apa itu ghayatal iftiqori? Oh ya Ustaz ya. Ya Ghayah itu puncak. Iftikor butuh berarti dalam puncak kebutuhan.
Ya, coba diulangi. Ini sebenarnya butuh pembiasaan aja Mas. Saya yakin Mas Dimas kan lalu sering rapat ya. Jadi kosakata bahasa Indonesia itu sangat banyak. Nah, ini cuman memadukan antara kosakata bahasa Indonesia kita ke terjemahan letterleknya supaya dibahasakan lebih luwes untuk kita pahami dan kita jelaskan. Misal gini. Fa'ahlul alamil ulwi was sufli. Fa'ahlul alam dan penduduk. Nah, ini baru keinget. Saya juga kadang kayak gitu. Ini kan saya nggak tulis terjemahannya di sini ya, Bapak Ibu. Makanya Nah, mungkin sebagian Mas Dimas dan teman-teman, mungkin hari ini dengan yang kemarin ada sedikit kalimat yang berubah dari apa yang saya terjemahkan. Ya, bisa jadi karena memang saya nggak nulis. Saya nggak tulis di sini sehingga terjemahannya ya dari apa yang saya ingat yang bisa jadi kosakata bahasa Indonesianya itu yang muncul di saat ini adalah berbeda dengan yang kemarin, tapi sinonim guys. Misal ini kayak Pak Ahlul Alam, tadi kan apa? Penghuni ya. Nah, saya katakan penghuni. kalau yang kemarin saya terjemahkan penduduk. Fahlul alamil ulwi wa sufli. Maka penduduk alam semesta, al-ulwi baik yang di atas, wasufli baik ataupun yang dan juga yang di bawah, Wah, muftakiruna ilaihi ini asalnya di iftaqara, iftakiru, iftikoran, hmm. muftakiruna ilaihi ghayatal iftikari. Mereka itu butuh ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala ghayatal iftikar pada puncak kebutuhan. Jadi sangat butuh Sangat butuh. banget. Nah, Coba diulangi Mas Dimas. Pak Ahlul Alami dan seluruh penghuni alam uh, al-uluwi al-uluwiyu Al-ulwiyu, ulwi. al- al-uluwiyu wasufliyu, baik yang di langit maupun di bumi, muftakiruna ilaihi, sangat membutuhkan kepada Allah. Ghayatul iftikori. Ghayatal. Ghayatal iftikori, dalam kondisi pada puncak kebutuhan. Ghoya Sangat itu membutuhkan. tujuan, puncak. Berarti ghayatal iftikari puncak kebutuhan. Sangat butuh. Sangat butuh. Oke. Nah, Barakallahu fiikum. Semangat Mas Dimas. Ini orang mangkat sih. Persiapan si orang. nah, tadi juga dengar rekam aja baru sebagian. Oh iya iya, tidak apa-apa. Ini sambil dengerin yang lain ya Mas Dimas ya. Sambil dengerin yang lain. Oke, setelah Mas Dimas, silakan coba. Ya, Ibu Nia. Silakan Ibu Nia. Ibu Nia masuk sampai sini ya. Bu, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Ya, yas'alunahu hawaijahum, mereka meminta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa yarghabuna ilaihi, dan mereka berharap kepada Allah fi muhimmatihim, pada perkara-perkara mereka. Li'anna milu, karena sesungguhnya Allah maha sempurna fi awsafihi, pada sifat-sifatnya. Al-Ali, maha mengetahui, alladzi qad kamula fi ilmihi, yang telah sempurna pada ilmunya. Al-Halimu, yang maha lembut, alladzi qad kamula fi hilmihi, yang telah sempurna kelembutannya. Ar-Rahimu, yang maha pengasih, alladzi kamula, yang telah sempurna fi rahmatihi, kasih sayangnya. Alladzi wasi'at rahmatuhu, yang yang luas, rahmatuhu, kasih sayangnya, kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Wa hakadza, dan demikianlah, sairu awsafihi, seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Kemarin Ibu Nia baca yang ini juga apa ya? Iya, Ustaz. Oh iya iya iya, saya baru ngeh ini ya. Qadarullah. Ya, khair insyaallah dapat pagi. Baik. Selanjutnya setelah Ibu Nia berarti coba Pak Nov, ya Pak Nov Rizal. Pak Nov, siap? Iya, Ya. Ini Pak Nov, ini mau pendek ya sampai, ya coba sampai selesai nggak apa-apa. Apa saja? Bismillah.
Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad wa min kamalihi annahu, dan termasuk kesempurnaannya adalah bahwa dia lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Li kamali ginahi, Ghinahu. ginahu li kamali ginahu, karena kesempurnaan kekayaannya atau disebabkan oleh kesempurnaan kekayaannya. Karena likamali, karena sempurnanya, ghinahu, Karena kekayaannya, kesempurnaan kekayaannya. Kemarin saya terjemahkan kekayaan atau kemahacukupan. Karena sempurnanya kecukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh dengan yang lain. Ghinah di situ tuh kekayaan, biasanya kan kita terjemahkan kaya. Tapi yang dimaksud di sini tuh Allah itu maha sempurna dari sisi kecukupan. Jadi Allah tidak butuh yang lain gitu maksudnya. Coba Pak Naf, ulangi. Likamali ghina. Li kamali ginahu, karena kesempurnaannya disebabkan oleh Karena sempurnanya kemahacukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena kesempurnaan kemahacukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus walam yakul Walam yakul lahu kufuwan ahad, la fi asma'ihi wala fi awsafihi. Tidak ada yang menyerupainya dalam nama-namanya, tidak pula dalam sifat-sifatnya. Wala fi af'alihi, dan tidak pula dalam segala dalam perbuatannya. Tabaraka wa ta'ala, dan tidak maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabaraka itu maha suci. Tabaraka itu maha suci, wa ta'ala dan maha tinggi. Tabaraka maksudnya maha suci Allah, wa ta'ala serta maha tinggi. Tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Fahadhihi suratu Fahadhihi suratu mustamilatu ala tauhidin asma'in wa sifatin. Surat ini, maka surah ini mengandung tauhid atau pengesaan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Naf. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya setelah itu kita akan geser ke suratul Masad. Suratul Masad ada dua ya, ada dua slide ya. Iya betul ya, ada dua slide. Oh iya ya. Baik, suratul Masad. Siap ya? Yang pertama, silahkan dibaca. Yang belum itu ibu-ibunya Ummahatnya sudah semua ya. Berarti coba silakan Pak Lutfi. Ya Pak Lutfi, sampai sini Pak Lutfi dari awal. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Masad Makkiyatun. Surat Al-Masad tergolong dari surat Makkiyah. Min maqasidis surati, di antara kandungan surat Al-Masad, adamu manfaatin nasabi wal jahi ma'al kufri billahi. Tidak bermanfaatnya nasab dan kedudukan ketika seorang kufur kepada Allah. At-tafsiru. Berikut ini tafsir surat Al-Masad. Khasirat yada ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merugi tangan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Lahab bin Abdul Muttalib bi khusrani amalihi. Abi Lahab bin Abdul Muttalib dengan kerugian atas perbuatannya
Ya. إذ كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. Karena dahulu Abu Lahab menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khaba sa'yuhu, dan merugilah perbuatannya. Oh iya, barakallah Fik, Pak Lutfi, alhamdulillah. Ini saya baru pertama kali lihat Pak Lutfi kemarin, Pak Lutfi ya, malam Senin, malam Selasa ya Pak Lutfi ya. Ya, Nggak sengaja ketemu ternyata, Masya Allah. Barakallah Fik, Pak Lutfi. Selanjutnya, setelah Pak Lutfi, Pak Mukhlisin. Ya, Pak Mukhlisin, dari sini sampai sini. Nah, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ai syai'un aghna anhu maluhu wa waladuhu. Ayyu syai'in. Oh, ayyu syai'. Ayyu syai'in aghna anhu maluhu wa waladuhu. Oh iya, pertanyaan. Iya, pertanyaan. Manakah gitu? Manakah sesuatu yang mencukupkan darinya, tidak sesuatu bagian gitu ya. Gimana Pak Mukhlisin? Tidak ada sesuatu yang mencukupkan darinya. Bukan tidak ada sesuatu, ini pertanyaan. Ayu syai'in aghna anhu maluhu wa waladuhu. Manakah sesuatu yang mencukupkan darinya, dari hartanya dan anaknya? Itu aghna itu isim tafdhil, berarti aghna. Manakah yang paling bermanfaat bagi Abu Lahab? Maluhu wa waladuhu. Gitu. Kembalinya ke Abu Lahab. Manakah yang lebih bermanfaat? Ya, bisa juga ya Ustaz. Iya. Manakah yang lebih bermanfaat? Gitu coba. Ya, yang lebih bermanfaat anhu dari Abu Lahab, maluhu ya, waladuhu dan anaknya. Lam yudfa'a anhu azaban. Lam yadfa'a anhu azaban. Tidak bisa mencegah darinya azaban, siksa. Ini failnya mana? Pak Mukhlisin? Failnya yadfa'a. Tidak bisa mencegah. Mana ya? Failnya mana? Ini lagi cerita tentang apa? Apa yang tidak bisa mencegah dari Abu Lahab azab? Oh ya, ke waladuhu. Ini aslinya tidak bisa tuh mencegah, ya, tidak bisa mencegah harta dan anaknya anhu dari Abu Lahab azaban, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Terus Walam yajliba walam yajliba lahu rahmat walam yajliba, dan apa ya, mendatangkan dan tidak mendatangkan lahu untuk Abu Lahab rahmatun. Kan failnya udah, failnya kan aliful isnanya itu yang kembali ke maluhu wa waladuhu, berarti walam yajliba lahu. Walam yajliba lahu rahmatun, dan tidak mendatangkan untuknya rahmat. Jadi tidak bisa rahmat tadi. Iya. Jadi tidak bisa mencegah dari adab dan tidak bisa mendatangkan rahmat untuk dia. Ya, terus
saya naron talahab. Saya dahulu dia akan dimasukkan yaumul qiyamati pada hari kiamat naron kepada api Saya neraka. dukhulu itu bukan dimasukkan. Saya dukhulu berarti dia akan masuk. Abu Lahab itu akan masuk. Yaumal qiyamati pada hari kiamat naron dzata lahabin. Ya. Saya dahulu dia bakal masuk yaumul qiyamah pada hari kiamat naron api neraka dzata lahabin yang apa lupa. Lahab itu menyala-nyala. Dzata memiliki nyala-nyala. Maksudnya adalah api yang neraka yang Api yang menyala. menyala-nyala. Oke, Saya terus dahulu yaumul qiyamati dia akan masuk pada hari kiamat naron dzata lahabin neraka yang menyala-nyala yukosi haroha. Lupa lagi yukosi yang Yukosi itu menderita, merasakan. merasakan haroha panasnya neraka. Iya, Masya Allah. Barakallah fiik, Pak Mukhlisin. Agak putus-putus sedikit tadi Pak Mukhlisin. Oh iya, Oh, ini iya, pakai suaranya. headset tadi rame sini, nggak kedengaran, iya. rame di rumah. Risalah, barakallah fiik, Pak Mukhlisin. Pak, nih, nah selanjutnya Pak Moko. Siapa Pak Moko? Ya sampai sini dulu Pak Moko, nggak apa-apa ya. Wasatadkhuluha. Bismillahirrahmanirrahim. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wasatadkhuluha zaujatuhu Ummu Jamil, dan satadkhuluha akan masuk ke neraka pula istrinya zaujatuhu Ummu Jamil allati yang kanat tu apa tuh Ustaz? Kanat tu din Nabi tu din Nabi sallallahu alaihi wasallam yang allati yang kanat dia dahulu juga tu'din Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam biilqai dengan menebarkan syauki fi tariqihi syauki duri-duri di fi tariqihi di jalan-jalan yang dilewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di jalan, di jalan. Torik itu kan mufrad, di jalan yang dilalui. Di jalan yang dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, barakallah fi Pak Moko. Ini Pak Moko kayaknya beberapa hari nggak kelihatan ya Pak Moko ya? Iya Ustaz, aman Ustaz. Iya, ayo semangat lagi Pak Moko. Iya, insyaallah. Bismillah. Barakallah fi Pak Moko. Setelah Pak Moko, yang belum siapa ya? Mas Fatih udah belum tadi ya? Sudah, Ustaz. Oh, sudah ya. Baik, sudah semua berarti ini? Oke, kalau sudah semua kita akan ulang dulu surat Al-Lahab. Tapi ini khusus surat Al-Lahab ya. Saya pengen surat Al-Lahab kita selesaikan. Tapi nanti semuanya kalau bisa baca. Ini udah jam 9 ya. Ya, yang agak cepat tadi ya. Tapi ini tinggal bagian terakhir ini. Gak apa-apa, nanti bagian terakhir. Kita ulangi dari awal ya. Kita ulangi dari awal sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Tapi surat Al-Lahab karena kemarin belum. Bismillah, ayo silahkan dibaca kita yang pertama Pak Abdurrahim. Ya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Suratul Masadi Makiyatun. Min maqasidis surati. Adamu manfaatil
manfaatin nasabi wal jahi ma'al kufari Mal billahi kufri. ma'al kufri billahi adamu salah tujuan adamu tidak bermanfaat an nasabi nasab Ya. wal jahi dan kedudukan ma'al kufari Mal kufri. billahi Heeh. maaf bersama kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus At-tafsir qasirat yada amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qasirat telah merugi yada kedua tangan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Lahab bin Abdul Muttalib Abi Lahab bin Abdul Muttalib Yufusroni amalihi Yufusroni amaluhu betul. Bi khusrani amalihi. telah merugi amalnya Bi khusrani amalihi dengan kerugian amalannya. Eh, bisa juga ini mengarah ke dengan buruknya amal. Ya memang betul, dengan kerugian amalannya Abu Lahab. Tapi dia kan ini khosirat yada ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Lahab bin Abdul Muttalib bil khusrani amalihi. Jadi celaka atau rugi kedua tangan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib bil khusrani amalihi karena buruknya amalannya. Itu bisa dengan perantara buruknya ataupun kerugian perilaku ataupun amalan dari Abu Lahab. Tuh. Oke, nggak apa-apa. Ya, lanjut. Karena yu'diyan Nabi sallallahu alaihi Yu'zi, wasallam nggak yu'zian, tapi yu'zin Nabi. Yu'zin Nabi, ya. salam karena yu'di dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khaba sa'yuhu wa khaba dan sia-sialah sa'yuhu usahanya. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Abdurrahim. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu Ida, ya. Ma'aluna. Bismillah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ayu syai'in aghna anhu maluhu wa waladuhu. Lam yadfa'a anhu adaban wa lam yajlibalahu rahmatan. Eh, apa kiranya segala sesuatu tidak bermanfaat baginya Itu maluhu ayu harta. syai'in. Gimana? Ayu syai'in itu ayu syai'in manakah aghna anhu yang lebih bermanfaat ya bagi Oh iya. paman Nabi SAW itu tadi maluhu wa waladuhu, hartanya dan anaknya. Hartanya Oh atau iya, anaknya? itu pertanyaan ya Ustadz. Pertanyaan ya. Oh, iya. Ayu syai'in aghna anhu maluhu wa waladuhu. Apa tadi, Tat? Manakah? Oh, manakah? Manakah yang lebih bermanfaat baginya hartanya dan anak-anaknya, keturunannya. Ya. Lam Terus? yadfa'a anhu tidak bisa menolak baginya adaban
adab atau siksa yang pedih. Walam yajlibalahu rahmatan, dan tidak menjadikan eh, wasilah untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yajliba lahu rahmatan, dan tidak juga mendatangkan bagi Abu Lahab itu kasih sayang. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Kayaknya cukup deh, nggak apa-apa. Bagi-bagi nanti udah ya. Selanjutnya ini sekarang di sini nih hujan terus. Mungkin nggak kedengaran hujannya, cuman suaranya itu ternyata jadi pelan ini di sini. Jadinya. Baik, selanjutnya setelah Ibu Ida, silakan coba Mas Wafik ya, Mas Wafik. Mic-nya Mas Wafik. Mas Wafik juga kayaknya sinyalnya lagi kurang stabil ini. Cek suara saya masuk, Bapak Ibu? Masuk, Ustadz. Masuk, Pak ya. Oke, Mas Wafik, masuk. Kayaknya agak sulit lagi ya, ini sinyalnya masuk. Mas Setiawan dulu deh, ya, Mas Setiawan. Bismillah. Sayasla naran dzata lahab. Sayadkhulu yawmal qiyamati naran dzata lahab. Qasi harraha. Sayadkhulu yawmal qiyamati, kelak dia akan masuk neraka pada hari kiamat yang kelak dia akan masuk pada hari kiamat ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yuqati harroha, dia akan merasakan panasnya api neraka tersebut. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, lanjut. Setelahnya Ibu Stianingsih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa satadkhuluha zawjatuhu ummu jamilin allati kanat yu'din nabiyya. Tu'dhin nabiyya. Oh ya, tu'din nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi'ilqa'is tauqi fi tariqihi. Wasatadakhuluha, dan istri Abu Lahab dan akan masuk ke dalam neraka pula istrinya Abu Lahab, Ummu Jamilin. Itu diartikannya Ummu Jamilin aja apa? Ya, Jamil Ummu kan Jamil aja. Ummu Jamil. Ummu Jamil. Nah, itu. Ummu Jamil yang alati yang dia kan dulu itu terjadinya waktu yang dulu menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ilqoi, dengan menebarkan duri-duri di jalan. Nah, di jalan yang dilalui di jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalan yang dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ibu Stianingsih. Selanjutnya setelah Ibu Stianingsih, coba ini baru ya. Silakan coba Pak Lutfi ya, Pak Lutfi ya, baca. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Fi jidha hablum min masad. Fi unuqiha hablun muhkamul fatli tusaqu bihi ilan nari. Di pundaknya terdapat tali
Muhkamul Fathli apa ya? Lupa. Muhkamul fatli itu tali yang dipintal. Tali yang dipintal. Hablum mu- oh. Di pundaknya ada tali yang dipintal yang menarik dengan yang Tusaku bihi itu tusak majhul berarti ditarik yang dengan betul. ditarik dengannya Iya. ke neraka, ditarik ke neraka dengannya. Dengannya itu dengan apa-apa? Dengan tali ya. Betul. Tusaku yang ditarik siapa? Tusaku Ummu Jamil. Ummu Jamil, ya betul. Tusaku. Yang kelak Ummu Jamil itu akan ditarik bihi dengan tali yang dipintal tadi ilan nari menuju ke neraka. Barakallahu fiik. Lanjut min fawaidil ayat. Min fawaidil ayati, di antara faedah-faedah ayat al-mufasalatu ma'al kuffari, terpisahnya dengan orang kafir, terpisah. Ya. Muqabalatun ni'ami bisyukri, nikmat didapatkan dengan syukur. Oke, cukup sampai di situ dulu. Barakallahu fiik Lutfi. Alhamdulillah. Ini suaranya jadi pelan, ini hujan deras di sini ternyata ya. Baik, selanjutnya setelah Pak Lutfi, coba Ibu Nia. Suratul Masadi min dalailin nubuwati. Surat Al-Masad termasuk dalil-dalil kenabian. Li'annaha, karena surat Al-Masad hakamat menghukumi ala Abi Lahabin terhadap Abu Lahab bil mauti dengan kematian kafiran dalam keadaan kafir. Wa mata, dan beliau meninggal ba'da asyri sinina setelah 10 tahun ala dalika atas hal itu. Sihatu anfatil kufari, sahnya pernikahan orang-orang kafir. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Kita ulangi. Silakan. Dari awal lagi yang belum tadi berarti ya Mas Dimas. Bismillah. Al-Masad. Nah, sebentar Mas Dimas. Saya tak masang speaker coba. Coba saya pasang. Coba Mas Dimas suaranya. Nah, Suratul Masadi Makkiyatun. Sampun Ustaz. Surat Al-Masad adalah merupakan surat Makkiyah. Mimma qasidis surati, di antara kandungan dari surat Al-Masad, adama manfaatin nasabi. Sebentar. Adam. Ini tutup. Nah. Ya, ulangi. Adamu manfaatin nasabi wal jahi ma'al kufri billah. Tidak bermanfaatnya nasab dan kedudukan ma'al kufri billah, bersama orang-orang yang kafir kepada Allah. At-tafsiru, tafsir dan tafsirnya tabbat yada abi lahabi wa tab. Khasirat yada amman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, udah mulai. Yada ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasirat yada ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khasirat, celakalah, yada, kedua tangan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Lahabi binil Abdil Muttalib, yakni Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Bi khosroni amalihi, dikarenakan
Bikhusroni. Bikhusroni amalihi, dikarenakan dari perbuatannya. Ilkana yu'li ilkana yu'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Jika yu'dhin ilkana yu'lin Nabi ya? nabiyya. Oh iya, Nabiyya. ilkana yu'lin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan dia menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khaba sa'yuhu. Apa Ustaz? Wa khaba? Khoba itu maka apa namanya rugi. Khoba itu Sia-sia. ya sia-sia. Ya, Oh, ini sudah juga maka saya ini. sia-sialah sa'yuhu apa itu? Amalannya. Betul usahanya. Oh, maka sia-sialah usahanya. Iya, tapi barakallahu fiik Mas Dimas. Alhamdulillah. Selanjutnya setelah Mas Dimas, coba em Muaiz tadi lagi ke belakang sudah kembali Muaiz. Sudah ngantuk banget ini katanya. Sudah kembali apa belum ini? Belum ya. Kalau belum berarti kita geser dulu ke Pak Moko. Ya, Pak Moko silakan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayyu syai'in aghna anhu maluhu wa waladuhu. Tadi manakah aghna yang bermanfaat bagi bagi Abu Lahab, maluhu dari hartanya, wa waladuhu dan anaknya, lam yadfa'a anhu adaban. Tidak ada yang dari keduanya, hartanya dan anaknya, yadfa'a yang menolak atau menghindarkan dari Abu Lahab terhadap azaban, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, Walam 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 yajliba lahu rahmatan, dan juga tidak memberikan yajliba ya jeliba mendatangkan dan juga tidak mendatangkan. walam dan juga tidak mendatangkan baginya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiik. Cukup, Pak Moko. Iya. Baik, selanjutnya Umu Ais ya. Silakan Umu Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Saya naran dzata lahab. Sayadkhulu yaumal qiyamati naran dzata lahabin yuqasi harraha. Sayadkhulu, dia akan masuk pada hari kiamat ke dalam api, ke dalam neraka yang memiliki api yang menyala-nyala. Yuqasi, merasakan panasnya neraka. Yukosi dia siapa? Dia akan merasa. Yukosi, dia merasakan panasnya neraka. Baik, barakallahu fiik, Muiz. Alhamdulillah. Selanjutnya yang belum berarti ini siapa nih? Mas Setiawan ya, Mas Setiawan. Silakan. Bismillah. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wasatadkhuluha zawjatuhu jamilin allati kanat tu'dhin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ilqa'is syauqi fi tariqihi. Iya, keputus sepertinya tadi. Saya ulangi coba.
Internetnya putus tadi. Oh, kontras. Coba diulangi, Mas Tiawan. Oh, termasuk istirahat juga itu Mas Tiawan. Wasat dua ini belum pada mau tidur. Oke. Wasatadkhulu mujamilin allati kanat tu'tin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ilqa'i syauqi fi tariqihi. Dan kelak akan masuk ke dalam neraka juga, yaitu istrinya dan akan masuk ke dalam neraka juga istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, yang dahulu juga mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menebarkan duri-duri di jalan yang dilalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Setelah Mas Tiawan berarti yang belum ini Pak Nov Rizal. Sudah. Fi jidha hablum min masad. Fi unkiha hablun muhkamil fatli. Hablum. Aduh, tak jelas. Tusaki bihi ilan nar. Di lehernya dililit tali yang kuat, dan dengan itu dia diseret ke neraka. Itu muhkamul fatli itu di tali yang dipintal. Oh, di lehernya dililit tali yang dipintal, yang kuat lilitannya, dan dengan itu dia diseret ke neraka. Terus min fawaidil ayat. Min fawaidil ayati, di antara faedah-faedah ayat, al-mufasolatu ma'al kufari, pemisahan antara yang loyal dengan yang menentang, dengan orang kafir. Al-mufasalah berarti apa? Mufasalah, pemisahan. Iya, pemisahan. Jadi maksudnya non loyal ya, baroah, berlepas diri gitu. Pemisahannya. Terus? Yang kedua, Sat. Muqabalatu nu'ami bisukri. Membalas nikmat dengan rasa syukur. Mas, baik. Barakallahu fiik. Muqabalatun ni'ami bisyukri itu juga bisa nikmat itu didapatkan juga dengan syukur ya, menyambut nikmat dengan syukur, muqabalah. Ya, kurang lebih seperti itu. Barakallahu fiik. Pak Nov, selanjutnya setelah Pak Nov yang belum berarti Pak Mukhlisin ya, sama Mas Wasik ya? Pak Mukhlisin. Oh iya, Pak Mukhlisin dulu enggak apa-apa. Nanti Mas Wasik setelah ini. Nah, Ustaz. Suratul Masadi, surat Masad ini, surat Al-Masad ini min dalailin nubuwati, dari tanda-tanda kenabian. Li'annaha hakamat ala Abi Lahabin. Karena surat Al-Lahab ini menghukum kepada Abu Lahab bil mauti kafiron, dengan mati dalam keadaan kufur. Wa mata, dan dia mati ba'da asyri sinina, setelah wa mata, dan dia itu mati ba'da asyri sinina. Itu saja. Ya, betul. Setelah 10 tahun ala zalika, gimana mananya Ustaz? Wa mata ba'da asyri sinin ala dzalika. Berarti ala dzalika atas keadaan tadi itu. Berarti mati dalam keadaan kafir. Gitu. Oh gitu. Ba'da wa mata, dan dia itu mati ba'da asyri sinina, setelah
10 tahun ala zalika dalam keadaan seperti itu. Sihata dan kaidah yang selanjutnya sihata ankihatal kufa ankihatil putus-putus suaranya Ustaz. Oh ya. Sihatu ankihatal kufari gitu Ustaz. Ankihatil mudhofun ilaih. Oh, ankihatil. Iya. Sihatu ankihatil kufari dan kaidah yang selanjutnya adalah sahnya nikahnya orang kafir. Oke, baik. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Mas Wafiq ya, Mas Wafiq. Ini. Selain Mas Wafiq yang belum baca siapa ya? Sudah ya, tinggal Mas Wafiq ya. Oke, ya tinggal Mas Wafiq. Berarti coba tafsirnya saja Mas Wafiq ini. Satu garis sampai sini. Qasirat. Khasirat yada amin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Lahab bin Abdul Muttalibi Abdul Muttalib bi khusrani amalihi idza kana yu'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khaba sa'yuhu. Bukan idza kana, itu idza kana yu'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khaba sa'yuhu. Khasirat yada ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka yada kedua tangan amin Nabi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Lahab bin Abdul Muttalib, yaitu Abu Lahab bin Abdul Muttalib bi khusrani amalihi, karena akibat dari perbuatannya tersebut. Idzkana yu'zin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzkana yu'zin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Idzkana yu'zin Nabi ya. Karena yu'zin Nabi ya. Karena yu'zin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia telah mencelakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khaba sa'yuhu, wa khaba sa'yuhu maka sia-sialah apa yang telah dia perbuat. Insyaallah. Barakallahu fiik Mas Wafiq. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu. Nah, terima kasih banyak atas segala usahanya. Secara umum banyak yang lancar lah ya. Alhamdulillah. Yang lancar untuk malam hari ini sampai 9:30 dan sudah ngantuk sepertinya ini ya padaan. Baik. Untuk selanjutnya saya sebenarnya penasaran ini, pengen murojaah yang sebelum-sebelumnya semuanya tak suruh ngacak, tak suruh baca gitu. Masih bisa apa enggak? Tapi nanti kita enggak nambah-nambah ya. Jadi mungkin besok kita akan geser ke surat berikutnya nih Bapak Ibu. Setelah surat Al-Lahab berarti surat An-Nasr. Insya Allah. Baik. Mudah-mudahan nanti kami bisa siapkan materinya untuk nanti teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita cukupkan perjumpaan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.